Nah, syarat amal soleh ada berapa? Ada berapa? Tuh geningan mending nggak tahu, harus yakin jawabnya. Coba, rukun Islam ada berapa? Rukun iman berapa? Diviralkan ya, karena nggak kebek. Kenapa nunduk takut ditanya ya? Ini penting. Amal soleh tuh diterima tuh ada berapa syaratnya? Mending nggak bulat gitu, 2. Coba berapa? Nah gitu, apa aja? Itu dia 2 teh nggak tahu isinya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Oh, bagaimana supaya kuat iman? Pupuk iman adalah ilmu. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian jarang belajar agama, sudahlah, tidak usah terlalu banyak cita-cita, pasti nelangsa karena kurang. Tapi ilmu agama luas. Pelajari yang paling utama adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enaknya zaman kita sekarang, Pak, kita ada YouTube. YouTube itu Allah yang ciptakan, bukan siapa? Mark Zuckerberg itu siapa? Facebook, YouTube itu dari Allah yang ngasih idenya. Orang nggak dikasih ilmu oleh Allah nggak bisa mikir. Tinggal mau kita gunakan untuk kebaikan atau keburukan. Maksiat ada di YouTube. Tapi kenapa ya? Kok lebih gampang buka yang ngaco-ngaco? Yang enak-enak mah rada, itu mah yang taat-taat mah rada susah. Begini, kenapa orang susah taat? Karena pahalanya tuh kerasanya nanti ganjarannya. Nah, kalau maksiat langsung kerasa itu ngeresnya tuh, hasil mesumnya tuh ya. Makanya orang suka yang instan, padahal itu yang bikin lambat laun keracunan dan mencelakakan. Buka Pak, di YouTube itu ceramah para ulama tauhid ya, yang menjelaskan tentang keagungan Allah ada di sana. Karena kalau sudah kenal ke Allah, sambil kita belajar sholat, baru kita nikmat khusyuk. Kalau belajar sholat, tata cara sholat itu penting, tapi tidak belajar tauhidnya, selama sholat tuh hanya ingat tata cara, tidak ingat khusyuknya. Jelas hadirin? Jadi tolong nih, luangkan waktu. Gimana habis kuota dibayarin oleh Allah? Kalau kuota untuk nyari ilmu nanti Allah yang membiayai. Jadi jangan pernah biarkan satu hari pun tidak nambah ilmu, terutama ilmu yang bisa membuat kenal asma, nama, wa sifat Allah. 2, orang itu dianggap untung kalau wa'amilus sholihat. Jadi semua aktivitasnya adalah amal soleh. Berumah tangga adalah amal soleh. Bisnis adalah amal soleh. Selain yang mahdoh, sholat, zakat dan sebagainya, semua aktivitas kita adalah amal soleh. Bersepeda harus jadi amal soleh, karena kita makan waktu, makan tenaga, makan biaya. Bisnis bukan masalah uang, tapi jadi amal atau tidak. Sebab kalau kita mati yang dibawa adalah amal soleh. Ada teman punya perusahaan semen, bos, kaya. Kalau meninggal itu mau bawa semen berapa ke kuburan? Enggak lah, dicor ya kuburannya, mau kenang-kenangan. Gak mau, kepalanya aja dicor pakai supaya semennya ikut, tidak mau. Tentara juga kalau dikubur pakai salvo, hormat tuh, penghormatan. Udah dikubur teh diinjak-injak kuburannya. Gitu, kita baru dihormati, dikuburnya diinjak-injak. Begitulah manusia. Gak bisa kita mulia langgeng kecuali
Orang yang semua aktivitasnya jadi amal soleh. Nah, syarat amal soleh ada berapa? Ada berapa? Tuh geningan mending nggak tahu, harus yakin jawabnya. Coba, rukun Islam ada berapa? Rukun iman berapa? Diviralkan ya, karena nggak kebek. Kenapa nunduk, takut ditanya ya? Ini penting. Amal soleh tuh diterima tuh ada berapa syaratnya? Mending nggak bulat gitu, 2. Coba berapa? Nah gitu, apa aja? Itu dia 2, teh nggak tahu isinya. Niatnya lillahi ta'ala, ikhlas. Yang kedua caranya ittiba, sesuai tuntunan Rasul. Gitu aja, tidak rumit. Jadi sekarang fokus aja kedua ini. Ikhlas enggak nih saya? Bener enggak yang saya lakukan? Itu aja. Dagang, ini dagang saya nyari duit atau jadi cari amal nih? Bener enggak nih timbangannya? Saya bohong tidak omongannya? Berumah tangga juga gitu. Rumah tangga tuh bukan untuk dicintai pasangan, bukan. Tidak usah berusaha dicintai istri, enggak perlu. Yang perlu itu diterima oleh Allah jadi amal soleh. Ibu, kenapa ibu senam terus? Supaya suami saya tidak berpaling ke lain hati. Kenapa ibu kursus masak? Supaya suami saya, Tuhannya suami itu dipalingkan betulan oleh Allah nanti. Harusnya kenapa olahraga? Ya supaya badan saya sehat. Mudah-mudahan ibadah saya jadi kuat. Saya tidak nyusahin siapa-siapa. Jadi kuat ibadah. Jadi Allah lagi. Olahraga tuh untuk ngabdi ke Allah. Tiga, apa? Tawasobil haq. Silakan dibacakan dulu hadisnya, punten. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara amal-amal kebaikan seorang mukmin yang akan terus mengikutinya walaupun ia telah wafat, 1, ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan. Yang kedua, anak yang saleh yang ia tinggalkan. Yang ketiga, mushaf Al-Quran yang ia wariskan. 4, masjid yang ia bangun. 5, rumah peristirahatan untuk musafir yang ia bangun. 6, sungai yang ia alirkan. Dan yang ketujuh, sedekah yang ia berikan dari hartanya ketika ia masih hidup dan masih sehat. Pahala amal-amal ini akan terus mengalir kepadanya meskipun ia telah wafat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Tuh diantara amal yang bakal mengalir terus pahalanya, hadirin. Jadi sekarang 2 ini diingat terus ya. Ini saya ikhlas tidak? Seperti saya sekarang ceramah. Ini ceramah tuh belum tentu diterima, hadirin. Walaupun omongannya mungkin benar, tapi kalau niat tidak benar, tidak diterima. Walaupun berjuang, belum tentu diterima. Walaupun ngaji sampai hafal Quran, belum tentu diterima. Walaupun membangun pesantren, masjid di mana-mana, belum tentu diterima kalau syaratnya tidak ikhlas. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, tidak ikhlas, tidak diterima. Ini ceramah gini, apa saja coba niatnya? Ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan sudah makrifat, ingin kelihatan sudah banyak amal, kadang menunjukkan sesuatu supaya dikagumi orang. Mana Allahnya? Sudah bicara mas, semoga tiap perkataan ini Allah jaga dan Allah terima. Karena yang bisa memasukkan kata-kata ke hati saudara-saudara bukan saya, Allah lah yang ngasih hidayah taufik. Makanya tidak usah overacting di dalam ceramah, karena sampai jeding juga kita ceramah, kalau Allah tidak tolong tidak akan masuk ke hati siapapun. Dan saudara-saudara ini tidak dikuasai saya, saudara itu dikuasai Allah, dimasukkan ke hati, disimpan di akal pikiran.